Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pelajaran fisika. Kali ini kita akan membedah soal-soal yang terkait dengan persamaan hukum kekekalan energi mekanik. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Langsung saja kita ambil soal-soal yang akan kita bedah. Kita ambil pada kasus yang pertama. Sebuah benda pada titik A akan dilepaskan dari titik A dengan kecepatan awal sebesar V0 dan berhenti pada titik C sehingga pada VC sama dengan 0. Besaran-besaran yang diketahui di sini adalah titik A tingginya adalah H besar, kemudian lintasan AB adalah X, membentuk sudut sebesar theta pada titik B. Kemudian pada lintasan BC, tingginya adalah H kecil, panjang lintasannya adalah Y, titik B juga membentuk sudut sebesar beta. Lintasan ABC merupakan lintasan yang memiliki koefisien gesekan sebesar mu atau dalam bidang kasar, sehingga inilah keterangan yang bisa diberikan. Kemudian kita harus bisa membuktikan bahwa V0 sama dengan akar dari 2 mu kg dikalikan dengan akar dari X kuadrat dikurangi H besar kuadrat dikurangi dengan akar dari Y kuadrat dikurangi H kecil dikuadratkan. Ini adalah pada lintasan AB, ini adalah pada lintasan BC. Maka kita buktikan bersama-sama. Untuk mencapai tujuan tersebut maka kita harus menentukan berapakah besar cos theta dan berapakah besar cos beta. Maka pada lintasan AB kita harus bisa menentukan bahwa cos theta sama dengan akar X kuadrat dikurangi H besar kuadrat dibagi dengan X. Pada cos beta juga sama dengan akar dari Y kuadrat dikurangi H kecil kuadrat dibagi dengan Y. Jadi menentukannya ini merupakan segitiga, maka berlaku dalil Pitagoras, sehingga X kuadrat dikurangi dengan H besar kuadrat menemukan lintasan dasar pada B, sehingga itulah yang disebut dengan fungsi dari trigonometrinya. Kegunaannya dari persamaan ini untuk membantu menentukan besarnya gaya gesekan pada AB dan gaya gesekan pada BC. Sehingga persamaan gesekan pada AB adalah mu K mg cos theta, maka persamaannya bisa dituliskan menjadi mu K mg dikalikan akar dari X kuadrat dikurangi H besar kuadrat dibagi dengan X. Begitu juga pada gaya gesekan yang diberikan pada BC, kita menemukan bahwa mu K mg akar dari Y kuadrat dikurangi dengan H kecil dikuadratkan dibagi dengan Y. Pada titik A dan titik B, maka masing-masing memiliki energi mekanik, maka akan berlaku hukum kekekalan energi mekanik, sehingga persamaannya itu menjadi setengah mv0 kuadrat ditambah dengan mgh besar sama dengan setengah mvb kuadrat ditambah dengan mghb. Karena hb adalah pada dasar lintasan sehingga energi potensialnya sama dengan 0, maka persamaannya menjadi setengah mv0 kuadrat ditambah dengan mgh besar sama dengan setengah mvb kuadrat. Sehingga kita kalikan 2 setengahnya, kemudian M dibagi M 1, maka persamaannya menjadi VB kuadrat dikurangi V0 kuadrat sama dengan 2GH besar. Ini adalah persamaan yang terjadi pada lintasan AB. Pada lintasan BC juga sama persamaannya, yaitu menjadi setengah MVB kuadrat ditambah dengan MGHB sama dengan setengah MVC kuadrat ditambah dengan MGH kecil. Ini 0,
kemudian pada kinetik pada titik C juga 0, maka persamaannya menjadi setengah mvb kuadrat sama dengan mgh. Maka dengan demikian persamaannya menjadi VB kuadrat sama dengan 2GH kecil. Ini adalah persamaan 1 dan 2 untuk membantu pembuktian-pembuktian yang kita inginkan. Sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan prosesnya. Nah, kita ulangi. Ini adalah bentuk pergerakan bendanya. Persamaan pertama yang sudah kita temukan, ini adalah persamaan kedua yang sudah kita temukan. Maka persamaan 2 kita masukkan pada persamaan yang pertama, sehingga persamaannya menjadi 2GH kecil dikurangi V0 kuadrat sama dengan 2GH besar. Dari persamaan 1 ya, sehingga besarnya V0 kuadrat sama dengan 2G dikalikan dengan H kecil dikurangi dengan H besar. Jadi persamaannya tetap akan bergantung pada perbedaan tinggi benda. Sekarang pada AB karena memiliki lintasan yang memiliki gaya gesekan, juga pada BC, maka usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan dari A sampai B ya, itu akan berbanding lurus dengan perubahan energi kinetik dari A menuju ke B, sehingga bisa dituliskan bahwa pada lintasan AB ini tingginya H, maka MGH sama dengan negatif mu MG dikalikan dengan akar dari X kuadrat dikurangi H besar kuadrat dibagi dengan X. Ini merupakan gaya gesekan menempuh sejauh X, maka X dibagi X1, MG dibagi MG1, maka persamaan hanya menjadi negatif mu K dikalikan akar dari X kuadrat dikurangi dengan H besar kuadrat. Ini adalah persamaan yang terjadi pada lintasan AB. Pada lintasan BC juga sama, ini menggunakan H kecil, maka energi potensialnya menjadi M kali G kali H dikurangi negatif mu K MG dikalikan akar dari Y kuadrat dikurangi H kuadrat dibagi dengan Y kuadrat, kemudian gaya gesekannya menempuh sebesar Y. Maka dengan demikian persamaan hanya menjadi negatif mu K dikalikan dengan akar dari Y kuadrat dikurangi dengan H kecil kuadrat. Itu adalah persamaan yang terjadi pada H besar dengan H kecil sebagai persamaan dari 4 dan 5. Maka sekarang persamaan 3 ini bisa dipenuhi syarat-syaratnya dengan adanya persamaan 4 dan persamaan 5. Sehingga kalau dimasukkan persamaannya dari 4 dan 5 masuk ke persamaan yang ketiga, kita lihat di sini ya. H kecil dikurangi dengan H besar, maka dengan demikian ya, ini H kecil negatif, maka di sini nanti harganya negatif, kemudian dikurangi H, maka menjadi positif. Maka persamaannya menjadi V0 kuadrat sama dengan 2G, ini adalah negatif H kecil ditambah dengan H besar ini ya, negatif H ditambah dengan H besar. Jadi persamaannya menjadi negatif mu K dikalikan akar dari Y kuadrat dikurangi H kecil kuadrat ditambah dengan mu K dikalikan dari akar X kuadrat dikurangi H besar kuadrat. Maka dengan demikian ya, dipindah pada H besar menjadi di depan, ruas depan, maka menjadi mu K akar dari X kuadrat dikurangi H besar kuadrat dikurangi mu K dikalikan dengan akar dari Y kuadrat dikurangi H kecil kuadrat. Maka persamaannya adalah akar dari 2 mu K G ya, akar dikalikan akar dari X kuadrat dikurangi H besar kuadrat dikurangi dengan akar dari Y kuadrat dikurangi H kecil dikuadratkan. Jadi persamaan 3 ya,
perubahan tinggi benda itu boleh dituliskan dengan cara demikian. Maka terbukti bahwa yang kita inginkan bahwa tetap sama, bahwa pada kecepatan yang kita cari tetap berbanding lurus dengan akar dari perubahan tinggi bendanya. Itulah soal yang pertama atau kasus yang pertama. Semoga bisa dipahami karena ini merupakan bentuk variabel-variabel besarannya. Moga-moga kita dapat membuktikan persamaan-persamaan lain yang kita inginkan. Sekarang pada kasus yang kedua. Pada kasus yang kedua, peluru masanya 100 gram ditembakkan dengan kecepatan awal 100 meter per sekon dengan sudut elevasinya adalah 30 derajat terhadap bidang horizontal dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Itulah perbandingan energi potensial peluru dengan energi mekaniknya pada saat 1 sekon. Ini adalah pilihan yang diinginkan. Sekarang kita lihat pada diagramnya. Jadi benda mula-mula di titik A kemudian menuju ke titik B. Inilah yang diketahui dalam soal. Maka dari sini titik A merupakan posisi awal benda sehingga memiliki energi mekanik A yang berbanding lurus dengan kuadrat kecepatannya. Karena titik A merupakan titik yang sebagai awal dari sama dengan H sama dengan 0, maka dengan demikian energi mekanik A sama dengan energi kinetik A ditambah dengan energi potensial pada titik A. Ini pada potensial titik A adalah sama dengan 0 karena sebagai titik acuan gerakan benda. Maka yang ada adalah energi mekanik A sama dengan energi kinetik pada titik A, sehingga persamaannya menjadi setengah mv0 kuadrat sama dengan 500 Joule. Kita masukkan angkanya 100 kuadrat dikalikan 0,1 dikalikan dengan setengah, maka ketemunya adalah 500 Joule. Pada titik B maka terjadi hukum kekekalan energi mekanik, yaitu energi mekanik A sama dengan energi mekanik B. Maka dengan demikian pada titik B energi mekaniknya berbanding lurus dengan energi mekanik A, sehingga persamaannya bisa dituliskan energi mekanik B sama dengan energi mekanik A sama dengan EM sama dengan 500 Joule. Jadi pada titik tersebut energinya tetap sama, besarnya 500 Joule. Maka dengan demikian benda mencapai titik B pada 1 detik, persamaannya adalah H sama dengan V0 sin theta dikalikan T dikurangi setengah GT kuadrat. Sehingga persamaannya kita masukkan angkanya, ketemunya adalah 45 meter dari 100 dikalikan setengah, cos 30 sin 30 adalah setengah, dikurangi dengan 5 dikalikan 1 kuadrat sehingga ketemunya adalah 45 meter. Sehingga energi potensial pada titik B sama dengan MGH, maka sama dengan 0,1 kali 10 kali 45 juga ketemunya 45 Joule. Maka dengan demikian perbandingannya adalah EP dibanding dengan EM sama dengan 45 dibagi 500 atau sama dengan 9/100. Maka jawaban yang diinginkan adalah B. Inilah bentuk perbandingan-perbandingan dari hukum kekekalan energi mekaniknya. Sekarang kita pada ambil kasus selanjutnya. Diambil kasus selanjutnya bahwa sebuah benda bermassa M dilepaskan dari keadaan diam, seperti pada gambar di samping. Kemudian benda meluncur di dalam lintasan melingkar berjari-jari R. Ketika balok mencapai puncak lintasan lingkaran, gaya normalnya itu 3 kali dari gaya berat benda. Apabila G konstan percepatan gravitasi buminya, maka hitunglah nilai H terhadap fungsi-fungsi, salah satunya adalah fungsi R-nya. Kita bahas.
Maka inilah diagram yang kita inginkan. Setelah benda mencapai titik puncak, maka gaya normalnya searah dengan gaya beratnya. Maka persamaan hukum Newton 2 menjadi ini N ditambah dengan mg sama dengan benda berputarnya, gaya sentripetalnya mv kuadrat dibagi dengan R. Jadi persamaannya adalah N ditambah dengan mg berbanding lurus dengan gaya sentripetalnya. Maka dengan demikian pada waktu mencapai titik puncak, gaya normalnya menjadi 3 kali lipat dari gaya beratnya. Maka persamaannya diganti 3 mg. Maka persamaan tersebut kita tuliskan menjadi 3 mg ditambah mg sama dengan mv kuadrat dibagi dengan R. Sehingga 4 mg sama dengan mv kuadrat dibagi R, maka benda mencapai puncak titiknya harus berbanding lurus dengan akar dari 4GR. Sekarang kita lanjutkan. Berdasarkan hukum kekekalan energi, maka benda turun dari lintasan H kemudian sampai ke titik puncaknya memiliki bentuk energi mekaniknya adalah energi mekanik pada H sama dengan energi mekanik pada R. Maka inilah persamaannya, sehingga dituliskan EPH ditambah EKH sama dengan EP pada R ditambah dengan EK pada R. Karena dilepas tanpa kecepatan awal, maka dengan demikian EKH sama dengan 0, kemudian pada EKR adalah bergantung pada akar dari 4GR. Maka dengan demikian persamaannya ini adalah ketentuan yang sudah dikatakan tadi, sehingga persamaannya adalah MGH sama dengan MGR ditambah setengah MV kuadrat. MV kuadrat ini kita masukkan akar dari 4GR dikuadratkan. Maka dengan demikian persamaannya menjadi akar 4GR adalah dikuadratkan tetap sama 4GR, 4 dibagi 2 maka menjadi 2 MGR. Ini juga 2 kali jari-jarinya menjadi 2 MGR. Maka dengan demikian persamaannya harus dipenuhi pada titik H berapa? Yaitu sama dengan bawahannya sama dengan 4R. Jadi supaya memenuhi persyaratan pada V sama dengan akar dari 4GR, tingginya harus sebesar 4R. Jadi itulah yang kita inginkan pada kasus yang ketiga, sehingga kita bisa menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada persamaan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi itulah materi yang dapat disampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kunjungi Destinasi Fisika, itu terkait dengan materi fisika, OSN fisika, dan pembahasan-pembahasan dari SMPTN dan beserta video-video fisika. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.